Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang fungsi kuadrat. Yang akan kita bahas kali ini adalah latihan ulangan harian fungsi kuadrat. Nah anak-anak, ini adalah video paling akhir dari rangkaian materi di bab 2 fungsi kuadrat. Baiklah, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan, tombolnya di sebelah kanan bawah, klik lonceng untuk semua, dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. Menentukan fungsi kuadrat. Sebelumnya kita akan mencoba merangkum dari apa yang telah didapat pembelajaran-pembelajaran sebelumnya ya. Nah, rangkumannya yaitu yang pertama tentang nilai A. Seringkali kita sampaikan ini ya, Nak, bahwa nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A lebih besar dari 0 atau A positif, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C terbuka ke atas. Kemudian jika A kurang dari 0 atau A negatif, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C terbuka ke bawah. Kemudian, jika A lebih besar dari 0 dan A makin besar, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C terbuka ke atas dan makin kurus ya. Misalnya, A-nya 10 dengan A5, A10 lebih kurus dari A yang 5 ya. Kemudian bila A kurang dari 0 dan nilai A makin kecil, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C terbuka ke bawah dan makin kurus. Gitu ya. Misalnya negatif 5 itu lebih kurus dari negatif 3 misalnya. Nah, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C itu memotong sumbu Y di 0, C ya. Jadi kalau C-nya itu misalnya 5 berarti 0,5. Seperti itu ya. Sifat grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di satu titik itu kalau D-nya 0, di dua titik kalau diskriminannya lebih besar dari 0 atau diskriminannya positif. Serta bila tidak memotong sumbu X maka diskriminannya kurang dari 0 atau diskriminannya negatif. Kemudian grafik fungsi kuadrat itu memotong sumbu Y di 0, C atau 0,0. Pasti memotong ya. Pasti memotong. Tidak mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu Y. Kemudian fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan ABC adalah anggota bilangan real dan A pasti tidak sama dengan 0. Itu memiliki sumbu simetri x sama dengan negatif b per 2a dan nilai optimum y sama dengan negatif b kuadrat min dikurang 4ac per 4a atau y sama dengan min d per 4a ya, karena b kuadrat dikurangi 4ac adalah diskriminan atau d. Sehingga titik optimumnya adalah x, y kan. Nah, x-nya negatif b per 2a, negatif b kuadrat dikurangi 4ac per 4a. Kemudian yang terakhir dari video yang terakhir sekali kemarin, langkah-langkah untuk menyelesaikan soal aplikasi fungsi kuadrat ya. Jadi, tentukan variabel yang dioptimalisasi yaitu y dan variabel yang bebas atau x. Jadi kita tentukan y-nya itu fx atau hx atau gx. Nah, itu berupa luas biasanya. Luas atau tinggi maksimum gitu ya. Nah, dan X itu biasanya juga X atau T atau apapun yang bisa merubah nilai fx tadi ya. Kemudian dibuat modelnya. Kalau belum ada, dibuat model itu dari permasalahan. Kemudian terakhir ya, tentukan nilai optimumnya dari model yang didapatkan. Nah, nilai optimum itu ya nilai ini nak, Y sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per 4A tadi yang kita dapatkan ya. Kadang-kadang yang ditanyakan juga X-nya. Maka kalau X-nya ya negatif B per 2A ya. Nah, ini gambar ini kalian sudah sangat paham. Terbuka ke bawah, terbuka ke atas. Nilai optimum, nilai maksimum. Nilai optimumnya nilai minimum. Gitu ya, ada sumbu simetri.
Semoga kalian lebih paham dari rangkuman ini. Dibuka-buka lagi apa video yang kemarin-kemarin ya, sehingga kalian betul-betul siap untuk ulangan harian nanti. Nah, sekarang kita berlatih ulangan harian dulu ya. Baik, kita mulai saja ke yang nomor 1. Anak-anak, ini nomor 1 ya, yang sebelahnya ini nomor 2. Jadi ini dibagi layarnya menjadi 2 nomor ya, supaya tidak terlalu banyak layar. Nah, ini nomor 1, gambar fungsi kuadrat sama dengan Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 8. Yang sesuai yang mana ya? Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X tambah 8. Apa yang kita pikirkan yang pertama kali? Ya betul, ini 8 ya. Berarti ini memotong sumbu Y di 0,8. Betul sekali. Mana yang 0,8? Loh, ini semua memotong sumbu Y di 0,8, Bu. Lah, terus tidak bisa jadi patokan berarti ya, Nak? Baik, kita langkah selanjutnya masih banyak ya. Misalnya, memotong sumbu X sekarang. Di mana? Kalau memotong sumbu X berarti Y-nya 0 ya. Jadi langkah berikutnya kita tentukan memotong sumbu X ya, Nak ya. Berarti kalau memotong sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Kalau Y yang sama dengan 0 berarti persamaan ini sama dengan 0 ya. Jadi bisa kita tulis langsung X kuadrat dikurang 6X tambah 8 sama dengan 0 begitu. Ya, langsung sajalah. Siapa yang bisa ini, Nak? Ya, 8 berapa kali berapa? 8 kan gitu ya, Nak ya. Berapa kali berapa? 8. Kemudian berapa tambah berapa? Itu sama dengan negatif 6. 8 itu ya kalau tidak 1 kali 8, ya 2 kali 4. Gak ada lain ya. Ya sudah, itu ya, Nak, yang bisa kita isi. Di sini 4, di sini 2, di sini 4, di sini 2. Gitu. Oh, negatif dua-duanya, betul. Kenapa negatif dua-duanya? Karena yang diminta negatif 6. Ya, Nak ya. Jadi di sini adalah kurang 4 kurang 2. Berarti titik perpotongannya adalah X dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Di sini X kurangi 2 sama dengan 0. Atau X sama dengan 2. Berarti titiknya 4,0 dan 2,0. Kira-kira yang melewati 4,0 dan 2,0 mungkin tidak di sini. Oh ya, ini terbuka ke atas atau ke bawah ya? Di sini A-nya berapa, Nak? Kalau tidak ada apa-apa, A-nya itu 1 ya. Si 1 itu lebih besar dari 0. Berarti kalau lebih besar dari 0 dia terbuka ke atas ya. Jawabannya kalau tidak A, B. Ini bukan ya, Nak, C dan D. Baik, kalau tidak A, B. Nah, ini melewati 4,0 dan 2,0. Kalau di sini kira-kira 4,0 bukan di sebelah sini. Nah, ini negatif ya, Nak ya. Kalau ini mungkin ini menjadi 2,0 gitu. Ini menjadi 4,0 mungkin ya. Jadi jawabnya adalah B. Seperti itu. Semoga paham ya, Nak. Baik, ke yang nomor 2. Nomor 2 kebalikannya, ada gambarnya. Kemudian kamu disuruh menentukan fungsi kuadrat. Baik, ada gambarnya. Gambarnya apa saja nih? Ada titik ini. Ini adalah memotong sumbu Y jadi 0,10 gitu ya, Nak ya. 0,10. Kemudian di sini ada titik yang memotong sumbu X di 2 titik gitu. Ini sumbu X ya. Sumbu X, ini sumbu Y. Ini di negatif 1,0 dan di 5,0. Baik, berarti kita karena ada titik yang memotong sumbu X di 2 titik, berarti kita menggunakan rumus yang ini ya, Nak. Fx sama dengan A X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 begitu ya. Nah, ini anggap X2 nya.
ini X1 nya. Jadi Fx sama dengan A X dikurang X1 nya berapa? Negatif 1. Kemudian ini X dikurangi, ya dikurangi 5. Oke, kita sederhanakan yang ini ya. Fx sama dengan A X tambah 1, bukan? Oke, ini X kurangi 5. Kemudian kita akan menentukan nilai A-nya dengan cara memasukkan 0,10 ini ya. Nah, kita masukkan bila X-nya 0. Nanti 0,10 ya. Berarti di sini A, di sini 0 tambah 1, bukan? Karena X-nya 0. Nah, di sini 0 kurangi 5. 0 itu 0,10, berarti di sini 0,10-nya di sini. Seperti itu ya, 0,10, 0,10. Oh ya, 10 itu. Jadinya ini A, ini 1, kemudian ini negatif 5. Jadi A kali 1 kali negatif 5 itu sama dengan 10. Itu ya nak ya. Nah, ini jadi A sama dengan 10 dibagi negatif 5. A-nya berapa? Ya, A-nya negatif 2. Jadi rumus Fx-nya adalah negatif 2 X. Di sini ya, kita tulis lagi yang ini. Tapi A-nya sudah diganti negatif 2. X tambah 1. Kemudian X kurangi 5. Ya. Jadi Fx-nya sama dengan negatif 2. Ini dikalikan ya nak ya. X kali X. Lalu X kali negatif 5. Jadi di sini X kuadrat dikurangi 5X. Kemudian ini kali ini ditambah X dikali ini dikurangi 5. Jadi Fx sama dengan negatif 2 X kuadrat, ini negatif 5 tambah 1 ya nak ya. Jadi negatif 4X kurangi 5. Nah, jadi ini kita kalikan, ya kan? Nah, kali-kali kan jadinya negatif 2X kuadrat, kemudian negatif-negatif 8X. Ini juga negatif dengan negatif, berarti tambah 10. Sudah dapat ini persamaannya. Jadi jawabannya yang mana? Ya, betul. Yang D ya nak. Semoga paham. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, nomor 3. Baiklah anak-anak, kita ke nomor 3. Titik optimum dari grafik Y sama dengan negatif 6X kuadrat dikurangi 13X dikurangi 5 adalah, oh berarti kalian sudah menentukan titik optimum ya. Jadi boleh ini X sama dengan ini untuk yang X-nya. Ya nak ya. Oke, ini adalah titik optimum atau sumbu simetri. Nah, ini berarti negatif B-nya itu ya negatif 13 per 2 kali negatif 6. Nah, ini ketemu ini positif ya. Ini positif, berarti ini 13 per negatif 12. Jadi negatifnya boleh tuh jadi di tengah-tengah. 13 per 12 ya. Nah, untuk menentukan nilai optimumnya, ini X-nya bisa disubstitusi ke sini. Jadi X kuadrat nanti jadinya negatif 13 per 12 kuadrat. Nanti ini juga diganti. Tapi kelihatannya lebih ribet ya. Nah, coba kita menggunakan rumus saja. Rumusnya ya diskriminan per 4A berarti B kuadrat dikurangi 4AC per 4A ya. Berarti Y sama dengan negatif ya, garis B-nya itu adalah negatif 13 ya. Jadi negatif 13 dikuadratkan kurangi 4 kali A-nya itu adalah negatif 6. C-nya adalah negatif 5 per ya 4 kali negatif 6.
Baik. Kemudian negatif di atas itu 169 ya nak, 13 kuadrat. Kemudian ini kurang, lalu dikali min berarti masih kurang ya. Ini berarti 4 kali 5 20 kali 6 120. Ini negatif 24 ya. Nah, jadi ini negatif ini dan ini jadi positif ya. Jadi yang atas itu 49, yang bawah 24. Oh, jadi titiknya adalah X, Y bukan? Ya, X, Y, X-nya itu adalah negatif 13 per 12 bukan? Yang ini. Nah, koma, yang ini Y-nya 49 per 24. Adakah isinya? Ada. Yang mana isinya? Ya, yang C. Seperti itu ya. Baik, sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 0, negatif 3. 0, negatif 3 itu artinya C-nya negatif 3 bukan? Ya, masih ingat ya? Jadi kita sudah punya C itu. Nilai C negatif 3. Kemudian kita masukkan saja ke rumus ini. Karena ini bukan melewati atau memotong sumbu X, berarti kita tidak bisa menggunakan yang fx sama dengan A dalam kurung X kurang X1 kali dalam kurung X kurang X1, tidak bisa menggunakan itu ya nak ya. Kita bisa menggunakannya pakai rumus umum fungsi kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kita coba masukkan saja X-nya itu yang ini, yang apa namanya, titik negatif 1,2 ya. Di sini negatif 1, nanti hasilnya di sini 2. Jadi A ini negatif 1 kuadrat, kemudian B ini negatif 1 juga, tambah C. Lihat C ini udah tahu Bu, negatif 3 ya, betul. Nah, sama dengan ini kan negatif 1,2 ya, maka ini negatif 1,2 di sini ya. Ini negatif 1 kuadrat 1 kali A, kemudian B kali negatif 1 itu negatif B, tambah negatif itu kurang, ini juga kurang, begitu ya. Jadi A kurang B sama dengan 2 tambah 3, atau A kurang B sama dengan 5. Seperti itu ya. Kemudian kita satu lagi, yang titik satunya 1 dan negatif 4. Ini 1, kemudian A kali 1 kuadrat ya, B kali 1 tambah C negatif 3 itu sama dengan 1 dan negatif 4 ya. 1 dan negatif 4, berarti ini A tambah B dikurang 3 sama dengan min 4. Berarti A tambah B sama dengan min 4 tambah 3 ya. Jadi A tambah B sama dengan negatif 1, betul. Nah, A tambah B dengan ini dieliminasi ya nak. Di sini coba kita selesaikan di sini saja. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Di sini kan tadi ada A kurang B sama dengan 5 dan A tambah B sama dengan min 1 ya. A kurang B sama dengan 5, A tambah B sama dengan negatif 1 ya. Nah, ini boleh ditambah atau dikurang. Misalnya tuh aku mau tambah, ya boleh. Ini jadi 2A, ini jadi 0 ya. Ini jadinya 4. Berarti A-nya 2 tuh ya. Oke, A-nya 2, terus B-nya mana? Nah, B masukkan ke salah satu ini. Misalnya ini A kurang B sama dengan 5, bukan yang ini ya. Nah, A-nya 2. Berarti min B sama dengan 5 kurang 2 ya. Berarti ya 3, atau B sama dengan negatif 3. C sudah dapat, A sudah dapat, B sudah dapat. Masukkan saja ke rumus umumnya. Ya kan, rumus umumnya AX kuadrat BX
tambah C, maka A-nya berapa? 2 ya. B-nya berapa? Langsung kurang 3 gitu ya nak ya. C-nya berapa? Oh, C-nya kurang 3 Bu ini. Ya, ini langsung kurang 3 saja. Nah, jadi jawab yang mana? Ya, betul, C. Ya. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke nomor berikut. Baik anak-anak, nomor 5 ya. Fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada titik koordinat negatif 1,0 dan 6,0 serta melalui titik koordinat 4, negatif 10 adalah, nah kita menggunakan dua titik yang memotong sumbu X, berarti rumusnya yang ini ya nak ya. Rumusnya yang A, X kurang X1, lalu X dikurangi X2. Misalnya ini yang X1, ini yang X2 ya. Berarti ya A, X dikurangi X1-nya min 1. Kemudian X2-nya 6. Seperti itu, berarti kita selesaikan saja. Ini berarti X tambah 1 ya nak ya. Kemudian ini X kurangi 6. Nah, titik ini kita masukkannya 4, negatif 10. Berarti 4 begitu. A ini 4 ditambah 1, kemudian 4 dikurangi 6, hasilnya 4, negatif 10. Itu ya nak ya. Kalau semoga paham. Berarti ini A, 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Itu ya nak ya. 4 tambah 1, 5. Kemudian 4 dikurangi 6 negatif 2. Oke, di sini min 10. Nah, ini sama-sama min 10 ya Bu. Ya udah syarat aja sama ini ya. Kan negatif 10 per negatif 10 1 ya. Jadi A sama dengan 1. Kemudian A sama dengan 1 kan. Nah, jadi sini fx-nya kita tulis lagi yang ini, tapi A-nya diganti 1 ya. Di sini X tambah 1, X dikurangi 6. Jadi ini tinggal kali-kalikan ya nak ya. Oh, ini kali 1 itu tidak akan berubah. Jadi ini kalikan begitu. Nah, kalikannya di sini ya nak ya. Jadinya fx ya X kuadrat dikurang 6X kurang X tambah 6. Berarti fx sama dengan X kuadrat, ini tambah X ya, tambah X. Berarti gini tambah 6. Jadi yang mana isinya? Sini yang mana? Isinya adalah, oh ini tambah 6 ya. Mungkinkah ada kesalahan di sini? Ini 1 kali negatif 6, negatif 6 ya. Negatif 6, Ibu kok tambah ini? Ya, ini negatif. Jadi jawabnya yang mana? Ya, yang D, betul. Baik, kita lanjut ke nomor 6 ya. Baik nak, ke nomor 6 kita ya. Fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada titik koordinat negatif 3,0 dan memiliki optimumnya 1, negatif 16. Ini sumbu X-nya hanya 1 titik ya nak ya. Bisa 2 titik tidak? Ini ada titik optimum ya. Jadi ini mungkin begini ya kalau kita gambar. Yang satunya negatif 3,0 memotongnya. Berarti di sini ya nak ya. Tuh. Situ. Memotongnya kita tidak tahu grafiknya bentuknya bagaimana. Kemudian
ada sumbu simetri 1,16. Nah, ini sumbu simetrinya. Ya, negatif 16 berarti di bawah sini ya. Negatif 16. Tapi kita tidak gambar saja. Tapi ini dicerminkan. Coba, ini negatif 3. Dicerminkan 1, 2, 3, 4. 4 langkah ya. Nanti 4 langkah ke sana. 1, 2, 3, 4. Tuh, ini 0,0 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, ini 5. Berarti titik-titiknya, jadi titik 3, ini negatif 3,0. Ini negatif 3,0. Itu dicerminkan ya. Dicerminkan terhadap X sama dengan 1 itu menjadi itu 5,0 ya. Tadi sudah kita hitung kan jaraknya antara cermin dan bayangan itu sama ya. Oke, jadi kita punya berapa titik nih? 1, 2 melewati sumbu memotong sumbu X di 2 titik ya, sudah punya, dan 1 titik optimum. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Nah, ini X dikurangi X1, kemudian X dikurangi X2. Ya nak ya. Berarti ini Fx sama dengan A X dikurangi X1-nya, ya anggap yang ini ya, yang negatif 3. Kemudian X2-nya yang 5. Itu ini jadi tambah ya nak, Fx A di sini X tambah 3, kemudian X kurangi 5. Gitu ya nak ya. Nah sekarang kita substitusi nih 1, negatif 16. Berarti di sini X-nya diganti 1. Nanti hasilnya di sini adalah negatif 16 gitu ya. 1, negatif 16. A-nya belum tahu, X-nya 1. Ini 1 kurang 5, bukan? Ya, jadinya ini A kali 4 kali negatif 4. Loh, 4 kali negatif 4 kan negatif 16. Ya, betul ini. Selesaikan saja begitu ya. Jadi A-nya 1. Nah, A-nya sudah dapat 1. Masukkan ke sini Fx. A-nya 1 ya. 1 kali, kita tulis lagi yang ini ya. Berarti X tambah 3. X kurangi 5. Nah, ini dikali-kalikan seperti biasa. Ya. Fx sama dengan X kuadrat. Ya. Negatif 5X tambah 3X kurangi 15. Berarti Fx sama dengan X kuadrat, ini negatif 2X ya nak ya. Nah, adakah isinya? X kuadrat kurang 2X kurang 15. Ya, isinya A. Begitu ya nak ya. Oke. Semoga kalian paham ya nak. Lanjut. Baiklah, kita lanjut ke nomor 7 ya. Nah, ini tidak ada yang memotong sumbu X ya. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Tuh, rumus umum ya. Rumus umum persamaan kuadrat. Nah, gitu ya. Oh ya, ini ada 0,4. Ini adalah 0,C ya. 0,C kan. Berarti kalian sudah tahu ini C-nya berarti 4. Gitu ya nak ya. Kemudian nah ini kita masukkan saja lah negatif 5 ya. F X-nya negatif 5, hasilnya di sini negatif 1. Negatif 5, negatif 1 ya. Jadi A belum tahu, X-nya negatif 5, B kali negatif 5, C-nya sudah tahu ya, 4.
Berarti di sini negatif 5 kuadrat berarti 25A. Ini tambah min itu berarti kurang langsung ya nak ya. Kemudian nah ini sama dengan negatif 1 kurangi 4 langsung ya nak ya. Berarti ini 25A 5B min 5. Oh ini bisa dibagi 5 ya. Ini dibagi 5 jadinya 5A kurangi B sama dengan negatif 1 ya. Terus apalagi informasinya? Oh ini kita garap nih ya, kita garap nih. Itu X sama dengan negatif 2 sumbu simetri ya. Padahal sumbu simetri itu adalah rumusnya min B per 2A. Nah ini sama dengan negatif 2 berarti. Nah gitu negatif 2 kali 2A ya. Berarti begitu bukan? Nah, sama-sama dikalikan negatif, berarti ini B sama dengan 4A gitu. Terus bagaimana? Substitusi saja ke sini ya. 5A dikurang B sama dengan negatif 1 kan? B-nya 4A, berarti ini 5A dikurangi 4A sama dengan negatif 1 ya. 5A kurangi 4A, alah negatif 1. Dapat tuh negatif 1. C4, B-nya belum, lah B-nya masuk sini saja. 4 kali A-nya negatif 1 ya. Jadi B-nya negatif 4. Ini kali. Tuh ya nak, negatif 4. Jadi fx-nya, rumus umumnya gini ya, AX tapi A-nya diganti dengan negatif 1. Gitu. B-nya diganti dengan negatif 4. C-nya diganti dengan 4. Nah, sudah selesai. Mana isinya? Ya, isinya adalah yang B. Seperti itu ya nak ya. Jadi jenis-jenis untuk menentukan fungsi kuadrat. Nah, sekarang mulai ke soal cerita ya, nomor 8. Nomor 8, ini panjang tali itu 120 cm. Ukuran maksimal sebuah persegi panjang yang dapat dibatasi oleh tali tersebut berapa? Ya, ukurannya. Apakah 60 kali 60, 60 kali 30, 40 kali 30 gitu dan sebagainya ya. Ukurannya sehingga nanti luasnya maksimum ya, luasnya jadi maksimum. Nah, ini anak-anak kalau dengan cara manual biasa, ini kita bagi 2 saja ya layarnya. Kenapa sih Bu dibagi 2? Ini penjelasannya panjang soalnya. Penjelasannya panjang ya nak. Nanti kita bagi-bagi. Tuh ya, yang pertama berarti kita buat persegi panjang. Sini saja. Persegi panjang. Tuh, persegi panjang ya. Oke, ini ukurannya kan 120 ya nak ya. Berarti kalau di sini X, sini juga X ya nak ya. Berarti ini 120 dikurangi 2X kan. Tapi ini untuk 2 sisi, berarti ini harus dibagi 2 atau kali setengah. Jadi sama dengan 60 dikurangi X. Berarti ini juga sama ya. 60 dikurangi X. Seperti itu ya. X 60 kurangi X, X 60 kurangi X. Itu ukurannya, jadi ini nanti bagaimana ya. Kemudian luasnya, agar luasnya maksimum itu kan P kali L. P-nya itu 60 dikurangi X, L-nya itu X ya. Berarti ini bisa langsung diganti Fx saja. Ini 60X, ini X kuadrat gitu ya. Sudah dapat nih rumus fungsinya gitu ya. Kemudian agar nilainya itu maksimum, X-nya berapa kan gitu. X itu sumbu simetri negatif B per 2A. Negatif B-nya berapa? B-nya 60 ya. 60, A-nya yang negatif 1. Ini 2 kali negatif 1 kan? Ya. Oke, jadi ini negatif-negatif, berarti positif ya, 60 dibagi 2 berarti 30. Oh, berarti X-nya 30.
Jadi begini nak, X-nya 30 ya. Berarti ini 60 dikurangi 30 kan? Berarti berapa nak? 30 ya nak ya. Wah Bu, kalau ini 30, ini 30 persegi dong Bu, bukan persegi panjang. Iya, persegi itu adalah persegi panjang, sama. Tapi yang sisinya sama panjang. Ya, jadi persegi itu bagian dari persegi panjang. Ya nak ya. Jadi itu dia ukurannya 30 cm kali 30 cm. Sudah selesai Bu, jadi ini untuk apa? Begini nak, kita akan umpamakan supaya kalau ada soal seperti ini kalian bisa langsung menentukan isinya, tidak perlu menggunakan rumus begini ya. Kita coba misalnya ada talinya itu panjang tali itu kita umpamakan dengan T ya. Panjang tali kita umpamakan dengan T. Jadi ini segi panjangnya, sini kan X, sini kan X ya nak ya. Di sini itu berarti T dikurangi 2X bukan? Nah karena ada 2 berarti ini dikali setengah. Ini juga sama, setengah kali T dikurangi 2X ya. Kalau dikalikan berarti ini setengah T dikurangi X ya. Ini juga sama, setengah T dikurangi X, itu panjangnya ya. Nah sudah dapat. Kemudian kita buat luasnya. Luas itu panjang kali lebar, maka ini luasnya itu setengah T dikurangi X ya nak ya, kali lebarnya X ya. Sehingga di sini kita menggunakan fx saja. Ini setengah T X dikurangi X kuadrat gitu ya. Kita tentukan nilai optimumnya dengan menggunakan sumbu simetri ya. Oke, ini B-nya berarti ya, B-nya itu yang setengah T bukan? Ya, per 2 kali A-nya itu negatif 1. Gitu ya. Jadi X sama dengan ini negatif 1, di sini saling menghilangkan ya nak. Jadi ini tinggal setengah T per 2 atau setengah T kali setengah ya nak ya. Kalau kali kan ini dibalik toh, 2 per 1 jadi 1 per 2 ya. Jadinya berapa? Ya jadi X-nya 1/4 T. Nah, kalau X-nya 1/4 T, yang ini berapa dong? Berarti yang ini setengah T dikurangi 1/4 T. Setengah dikurangi 1/4 ya 1/4 kan ya. Oke, jadi ini sama dong Bu, 1/4 T, ini juga 1/4 T. Iya, mereka jadi persegi juga. Jadi gimana coba? Nah, jadi kalau ada ukuran tali T, maka ukurannya akan menjadi, ukuran persegi panjangnya menjadi 1/4 T kali 1/4 T. Seperti itu ya. Oh, jadi kalau ini misalnya 120. 1/4 kali 120 atau 120 dibagi 4. Berapa? 30. 30 kali 30. Wah, cepat ya nak ya. 30 kali 30. Coba sekarang misalnya panjang talinya, sini ya. Kenapa nggak di bawah Bu? Nanti di bawah ada sesuatu ya nak ya. Panjang tali. Nah, misalnya itu panjangnya misalnya berapa ya? 200 deh. Ukurannya jadi berapa tuh? Ini 200 cm ya. Ukurannya berapa? Iya, 200 saja dibagi 4. Berapa nak? 50. Jadi ukurannya 50 kali 50. Selesai. Jadi kamu tidak usah pakai rumus ini. Itu cara cepatnya ya. Nah, Ibu akan menyampaikan sesuatu di bawah sini. Seandainya talang itu nak, masih ingat talang ya? Talang air kemarin yang dibuat oleh
ayah kemarin, ya. Nah, misalnya begini, talangnya. Ya. Nah, ini kalau talang itu yang atas ini kan nggak ada. Ya, sana. Yang atas ini nggak ada. Jadi ini tidak bisa dibagi 4. Seandainya ini panjangnya dari sini sampai sini itu misalnya 200 ya. 200 cm. Itu panjang sengnya. Berarti di sini X, sini X gitu. Ini kan nanti jadinya bukan 200 dikurangi 2X, tapi 100 dikurangi X kan. Nah, jadi karena tidak ada atasnya, ini 200 memang dibagi 4. Berapa? 50 ya. Ini tetap 50, nah. Tapi yang ini 100. Karena yang atas tidak ada. Seperti itu ya, jadi ukurannya kalau talang menjadi 100 cm kali 50 cm. Seperti itu ya. Semoga paham ya nak. Oke, kita lanjutkan ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan nomor 9 ini ya. Selisih dua bilangan adalah 8. Kemudian hasil kali kedua bilangan tersebut akan mencapai nilai terkecil jika jumlah kedua bilangannya berapa. Misalnya, berarti kita misalkan ya nak ya. Kita misalkan bilangan 1 itu X ya, atau sama dengan X gitu saja. Kemudian bilangan 2 itu adalah, karena selisih ya, selisihnya 8, ini tambah 8 begitu ya. Jadi X dengan X tambah 8 kan selisihnya 8. Kemudian hasil kali kedua bilangan, berarti kalau dikalikan itu kita boleh menulis dalam Y ya nak ya. Ya, Y itu berarti X dikali X tambah 8. Berarti Y itu sama dengan X kuadrat tambah 8X gitu ya. Kalian tahu di sini A-nya 1, B-nya 8 ya. Jadi ketika bilangan itu akan maksimal hasilnya ketika X-nya itu negatif B per 2A kan? Ya, negatif B-nya itu 8 ya nak. 8 per 2A-nya itu 1. Tuh ya. Jadi, ya betul. Negatif 4. Nah, ketika X-nya negatif 4. Itu bilangan pertama negatif 4 berarti. Jadi bilangan kedua itu adalah ya X tambah 8 bukan? Nah, X-nya negatif 4 gitu. Jadi 4 tumbuh. Iya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah kedua bilangan. Jumlahnya adalah ya jumlah ibu tulis dulu saja ya. Kalian sudah tahu di sini. Berapa isinya nak? Jumlah kedua bilangan adalah ya negatif 4 yang pertama ditambah 4 toh. Jadi berapa? 0. 0. Jadi yang mana isinya? Yang B. Begitu ya, mudah bukan? Nah, sekarang nomor 10 nih. Seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 180 cm. Kemudian tinggi keranjang basket ini ukuran internasional 3 meter. Pemain itu melempar bola basket sejauh 5 meter dari posisi tiang. Jauh berarti ya. Wah, ini sudah profesional jangan-jangan ya. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum secara horizontalnya berjarak 3 meter dari pemain. Terus tinggi maksimumnya belum tahu ternyata ya, tidak dikasih tahu. Jika lemparannya membentuk parabola, tentukan tinggi maksimum bola basket agar dapat tepat masuk keranjang. Nah, ini sebenarnya soal pada saat kemarin
soal cerita ya, menyelesaikan soal cerita atau aplikasi fungsi kuadrat. Aplikasi fungsi kuadrat soal terakhir, masih ingat ya? Nah, tapi ini perbedaan soalnya adalah tinggi maksimumnya belum tahu, kita menentukan agar bola basketnya itu tepat masuk keranjang. Itu gimana ya? Coba kita lihat gambarnya dulu. Ya, ini dia gambarnya nah ya. Kita buat garis ini. Ini adalah sumbu Y. Agak kurang lurus dulu ya. Pada. Terus ini kita buat garis juga di sini. Di sini sumbu X. Garis lengkungnya sebenarnya ini kan garis lengkungnya. Kalau dilanjutkan itu ke sini ya nak ya. Dilanjutkan. Tuh. Nah, kita coba ini menjadi sumbu simetri. Di sini 3. Di sini 0 ya. Kemudian di sini di sini 5 ya nak ya. 5. Kemudian ini adalah 3. Berarti titiknya ini ya nak. Itu 5,3. Nah, jadi posisi keranjang di 5,3 lah. Ini 3, berapa titik puncaknya? Yaitu yang dicari. Itu yang kita cari ya, 3, berapa. Ini jarak antara pemain dengan tempat titik maksimum ya, jadi sumbu simetri. Nah, jadi kita punya titik berapa saja tuh? Oh ya, tingginya pemain itu 1,8 ya. 1,8. Berarti kita punya titik 0,1,8. Gitu. Jadi kita tahu lah ya, ini kalau misalnya ini kan berarti 0,C, berarti C-nya berapa nak? 1,8. Itu C-nya. Kemudian kita juga punya titik 5,3 kan. Kemudian kita punya sumbu simetri X sama dengan 3. Nah, modal ini yang akan kita otak-atik sehingga kita memiliki persamaan kuadratnya. Baik, kita tulis saja di sini persamaan kuadratnya. Fx sama dengan ya ax kuadrat, di sini ada a, tambah bx tambah c ya. Kemudian di sini kita substitusi saja titik 5,3 ya. Jadi di sini 5, kemudian nanti hasilnya di sini 3 ya. 5,3. Jadi di sini A kita belum tahu, 5 kuadrat, B kali 5, bukan? X-nya kan diganti 5 semua ya. Tambah C, C-nya itu 1,8. Nah, itu berarti ini 25A ditambah 5B. Ini langsung ke sini ya nak. Ya. Jadi 25A ditambah 5B sama dengan 1,2 bukan? Ya. Kemudian modal apa lagi yang kita punya di sebelah atas ini ya nak, supaya cukup tempatnya. Ya, kita punya sumbu simetri. Sumbu simetrinya X sama dengan 3 ya. Nah, padahal rumusnya kan B per 2A. Ini sama dengan 3, berarti min B sama dengan 3 kali 2A, min B sama dengan 6A, atau kalau B tidak min, di sini min 6A. Seperti itu ya. Kemudian ini, persamaan yang ini kita masukkan ke sini. Gitu ya, kita tulis lagi saja di sini. Ya, kita tulis lagi di sini 25A ditambah 5B sama dengan 1,2 ya, ngambil dari sini. Nah, 25A, B-nya berapa? Ya, B-nya negatif 6A.
Seperti itu. Jadi ini 25A, ini negatif ya, jadi kurang itu 30A sama dengan 1,2. Berarti ini negatif 5A. 1,2, A-nya 1,2 per negatif ini ya nak, per 5. Gitu ya. Terus B-nya, nah B-nya ambil dari sini. Itu B-nya itu kan negatif 6A. Jadi negatif 6 kali A-nya itu dikali negatif 1,2 per 5. Apa itu ya? Ya, jadi positif ya, 7,2 per 5. Itu B. Oke, C sudah dapat, B juga sudah dapat. Ah, sudah. Ya sudah, kita masukkan ke rumusnya. Ya, kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah Fx sama dengan, ini rumus umum. Seperti itu ya rumus umumnya. Berarti Fx, A-nya diganti itu negatif 1,2 per 5 X kuadrat, B-nya 7,2 per 5 X tambah C-nya itu 1,8. Nah, gitu ya. Kita akan menentukan berapa jumlahnya agar menjadi masuk keranjang ya, masuk keranjang. Jadi kita masukkan 3. Nah, X yang 3 ini kita masukkan. Jadi 3 yang ini itu ya, kita masukkan ke sini. Jadi F3. Oke. F3. Jadi di sini negatif 1,2 per 5 kali 3 kuadrat gitu ya nak, tambah 7,2 bagi 5 kali 3 ditambah 1,8. Gitu. Kemudian ini dihitung, ternyata setelah dihitung ini dapatnya 2,16 ditambah, nah ini 4,32 ditambah 1,8. Ternyata hasilnya adalah 3,96. Oh, jadi tinggi maksimum bola basket harus 3,96 meter agar dapat tepat masuk keranjang basket ya. Jadi tingginya harus 3,96 meter ya, supaya masuk keranjang. Gitu. Tingginya di sini harus berapa? 3,96 ya. 96 meter. Tuh. Bisa dikira-kira ya 4 meter kurang 0,04 ya. Ya, kurang lebih 4 meter begitu. Supaya bisa masuk keranjang. Kok begitu? Iya, berarti nanti dia titik 3,9 ini dilalui oleh grafiknya ya. Tapi kalau titiknya di atas ini apa di bawah sini, itu kan nanti tidak akan masuk keranjang karena nanti akan ke bawah sini ya. Jadi kalau ikut alurnya, nah 5,3 juga kan ada di ada di parabola ini ya. Ya, ada di parabola ini. Gitu. Seperti itu ya, Nak. Jadi kalau ingin masuk ya kurang lebih 4 meter lah ya dari 3 ini, titik 3 meter dari pemain basket ya, supaya masuk keranjang. Seperti itu. Semoga paham ya. Ini nomor 10 kita sudah selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih ya. Kamu sudah belajar dengan Ibu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp,
IG, lewat apapun ya, agar teman-teman juga paham lebih baik seperti kamu. Diharapkan banyak tuh anak Indonesia yang terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik ya. Jangan lupa untuk klik like videonya, subscribe channel ini, dan klik lonceng untuk semua agar Ananda mudah mendapat video-video lainnya dari channel ini. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih. Tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.